Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat datang di channel Pako BK. Kali ini saya akan memberikan bimbingan klasikal, layanan informasi mengenai etika dan sopan santun. Nah, bimbingan klasikal dan layanan informasi ini sangat cocok sekali untuk siapapun yang masih sekolah terkait dengan permasalahan atau sebuah etika dan sopan santun. Nah, ini kami dari bimbingan konseling guru BK di SMK YP 4 Taman akan mencoba untuk memberikan informasi ini, di mana kami melihat bahwasanya etika dan sopan santun yang dimiliki oleh generasi muda, di mana generasi milenial atau generasi Z saat ini yang banyak sekali bergantung pada gadget, ya, dunia maya. Nah, itu cenderung memiliki etika dan sopan santun yang kurang, sehingga kami mencoba untuk memberikan info ini yang juga sangat penting, karena etika dan sopan santun ini sangat dibutuhkan sekali di dalam lingkungan bermasyarakat, dimanapun itu, baik di sekolah, di rumah, atau di masyarakat. Nah, sebelum saya sampaikan, seperti biasa, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, sahabat BK dan siswa-siswaku semuanya. Nah, materi terkait dengan etika dan sopan santun ini. Nah, apa sih? Kita mulai dari etika dulu, ya. Apa etika itu? Nah, ada yang tahu? Etika itu apa? Nah, etika ini etika adalah bagaimana kita mengambil berhadapan dengan sebuah tanggung jawab, ya. Jadi etika ini bagaimana kita mengambil sikap yang mungkin yang bertanggung jawab apabila kita berhadapan dengan sebuah aturan. Itu adalah etika. Jadi saya ulangi, ya. Bagaimana etika adalah bagaimana kita mengambil sebuah sikap yang bertanggung jawab, ya, apabila kita berhadapan dengan aturan. Nah, itu etika. Kemudian setelah etika, moral. Nah, apa itu moral? Moral adalah moral itu membuat aturan atau pandangan tentang nilai norma baik yang ada di masyarakat. Nah, itu adalah sebuah moral. Nah, kemudian moralitas. Moralitas itu apa? Moralitas adalah ajaran atau aturan tentang bagaimana harus hidup supaya menjadi sebagai manusia. Jadi itu yang dimaksud dengan moralitas. Nah, sekarang kita masuk di sopan santun. Nah, sopan santun, ya, terdiri dari kata sopan dan santun. Nah, apa itu? Sopan santun adalah perilaku positif tentang cara bertindak, ya, melakukan sesuatu sesuai dengan tata cara, ya, dengan tata cara atau nilai
atau norma atau aturan tadi ya yang ada pada masyarakat setempat. Nah, ini sopan santun. Jadi biasanya sebuah peraturan-peraturan yang tidak tertulis di situ biasanya ada sopan santunnya. Nah, jadi sopan santun itu sebuah nilai yang ada di dalam masyarakat ya. Nah, karena sopan santun merupakan nilai setempat, maka sopan santun pada tiap daerah berbeda-beda ya. Jadi tiap daerah itu selalu memiliki peraturan-peraturan berbeda, sehingga tata cara sopan santunnya juga berbeda-beda. Jadi bagaimana cara kita bisa menyesuaikan diri dan melihat peraturan-peraturan yang ada, aturan yang tidak tertulis utamanya, dan itu kalau misalkan kita bisa tiru, maka di suatu tempat itu kita bisa lebih cepat untuk yang namanya menyesuaikan diri. Nah, kemudian manusia adalah sebuah individu, manusia adalah individu yang sangat khas, unik ya. Artinya setiap manusia itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain dari kepribadiannya ya. Walaupun manusia itu kembar identik, pasti ada perbedaannya ya, tadi dari kepribadian. Nah, dengan kepribadian yang khas ini ya, akhirnya setiap manusia mempunyai gaya yang sendiri-sendiri dalam berperilaku. Jadi memiliki kepribadian yang berbeda-beda antara satu yang lain, meskipun kembar itu pribadinya berbeda, sehingga memiliki gaya untuk berperilaku yang variatif yang masing-masing. Nah, kemudian karena berbeda tadi, pada dasarnya manusia selalu ingin berbuat dan bertindak bebas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, agar manusia bisa berperilaku sesuai dengan nilai aturan yang ada di masyarakat, maka diperlukan peranan etika di segala lini kehidupan. Nah, peranan etika itu antara lain, yang pertama yaitu bagaimana kita bisa menghormati kepentingan orang lain. Nah, ini juga sangat penting. Jadi salah satu kebutuhan manusia menurut Maslow ya, tokoh psikologi, adalah aktualisasi diri. Artinya, sadar atau tidak, ternyata manusia selalu ingin berekspresi, beraktivitas di segala hal sesuai dengan bidang masing-masing. Akibat dari aktivitas tersebut, maka tentunya ada prestasi yang dicapai. Dan untuk prestasi tersebut sudah sewajarnya jika kita memberikan apresiasi atau memberikan selamat. Nah, selanjutnya tindakan menghormati kepentingan orang lain tersebut ini berlaku untuk semua orang ya, termasuk diri kita sendiri, walaupun itu secara sadar kita harapkan atau tidak. Di menghormati orang lain, kepentingan orang lain ya. Jadi jangan sampai mencampuri kepentingan orang lain kecuali apabila orang lain tersebut mengizinkan. Nah, ini etikanya. Kemudian yang kedua, peranan etika yang kedua yaitu menghormati pendapat orang lain. Nah, menghormati pendapat orang lain. Pada sebuah pertemuan atau rapat, banyak pendapat atau ide-ide yang disampaikan. Kita semua memiliki saran, memiliki ide. Pasti peserta rapat itu di masing-masing memiliki saran, memiliki ide. Nah, dan ketika pertemuan usai,
semuanya bisa pulang dengan rasa lega dan puas. Nah, mengapa demikian? Karena mereka saling menghormati pendapat orang lain, ya, menghormati pendapat orang lain. Jadi tidak istilahnya rapat itu atau pada saat pertemuan, musyawarah dan lain-lain, kegiatan-kegiatan di kampung, di RT, ya, tidak ada beberapa orang yang tidak menghormati pendapat orang lain, maka tidak rapat atau tidak musyawarah, tapi nantinya akan timbul debat kusir, ya. Jadi penting kita menghormati pendapat orang lain apapun pendapatnya. Jadi berikan kesempatan dulu. Pada saat sudah diberikan kesempatan, baru nantinya kita gantian untuk menyampaikan pendapat apabila kita ingin menyampaikan pendapat. Yang pasti pergunakan kalimat, kata-kata yang sopan dan santun. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu menghormati ambisi orang lain. Nah, seperti apa itu? Misalkan jika Anda seorang aktivis suatu perkumpulan atau seorang pegawai suatu kantor, pastinya mempunyai target untuk mencapai hasil kerja yang maksimal. Nah, seorang yang bekerja dengan penuh semangat dalam rangka mencapai cita-cita profesinya ini, asal dengan cara yang sesuai aturan, yang positif dan sehat dalam bekerja, maka tidak ada salahnya teman tersebut kita hargai ambisinya untuk mencapai hasil yang dia inginkan. Tentunya kita juga punya kesempatan yang sama untuk mencapai cita-cita atau target itu. Jadinya apa istilahnya, pasti ada di lingkungan sekitar ada orang yang mungkin berambisi, ya, terhadap suatu hal yang positif. Nah, itu kita hargai. Begitu pula kita juga istilahnya memiliki sebuah cita-cita, memiliki sebuah ambisi. Nah, apabila kita dihargai oleh orang lain, ya, kita disupport, yang pasti kita pun akan semakin bersemangat, ya. Tetapi sebaliknya, kalau misalkan ambisinya baik, ya kita support. Kalau ambisinya kurang atau negatif, ya nantinya kita sebagai orang terdekat kita coba untuk diskusi, kita luruskan ke ambisi yang positif. Nah, untuk peranan etika yang keempat yaitu mengusahakan segala kemampuan untuk kepentingan tim, ya. Jadi seperti apa itu? Dalam hidup bermasyarakat ada aktivitas yang merupakan kebutuhan bersama, maka kita harus bekerja secara teamwork. Artinya kita bisa bekerja secara kelompok. Setiap individu merupakan bagian yang sangat penting terhadap sebuah keberhasilan tim tersebut. Nah, kemudian hal ini bagaimana kita bisa mengoptimalkan kemampuan kita untuk teamwork itu. Jadi itulah peranan etika. Jadi jangan sampai pada saat ada dibentuk tim, Anda masuk di dalamnya, tetapi peranan Anda itu istilahnya tidak maksimal, ya. Nantinya akan timbul istilahnya penilaian-penilaian yang negatif. Nah, peranan kita apabila maksimal, maka itu merupakan sebuah etika yang bagus, yang baik. Jadi maka jelas etika itu berperan mengatur tata cara bergaul dan bermasyarakat secara implisit atau tersirat.
Jadi kebersamaan dalam bentuk teamwork atau bekerja secara kelompok, maka segala kesulitan akan mudah teratasi. Akhirnya tim yang sudah dibentuk tadi, teamwork tadi, keberhasilannya bisa mencapai 90-100% karena teamworknya sangat solid. Nah, kemudian peranan etika yang kelima. Yang kelima yaitu mengerti dan memahami adanya sikap saling memberi dan menerima. Itu peranan yang kelima. Maksudnya bagaimana? Jadi sebaiknya setiap individu itu mempunyai sikap take and give, ya, memberi dan menerima. Kita harus peka pada situasi sekitar kita. Ketika seorang membantu kita, sudah selayaknya kita juga suatu ketika ganti membantu orang lain atau orang tersebut, tentunya sesuai dengan kemampuan. Kita tidak boleh egois, bahwa sikap saling memperhatikan akan menguntungkan dari kedua belah pihak. Jadi dimanapun kita berada, bekerja, berteman, alangkah baiknya jika kita mempunyai sikap saling memberi dan menerima atau take and give. Jadi bisa pemberi itu bisa berarti luas, jadi kita bisa menolong orang lain pada saat kita kesusahan. Jadi contoh sederhana saja ya, misalkan ada orang yang di jalan kemudian banyak kempis ya, jalan, kalau kita pada waktu itu suasananya aman, terkendali, kita bisa untuk membantu, ya kita tolong. Itu sesuatu yang ringan ya. Jadi suatu saat kalau apabila kita kesusahan di jalan ya, jangan sampai khawatir, pasti akan ada orang yang akan menolong Anda. Nah, contoh ringannya ada di situ. Kemudian selanjutnya yaitu etika dan sopan santun kepada orang tua dan guru. Nah, ini juga penting. Jadi jika kita membahas masalah etika dan sopan santun kepada orang tua, maka kita tidak bisa melepaskan dari tradisi serta budaya masyarakat. Mengapa? Karena etika dan sopan santun tiap daerah itu berbeda-beda ya. Beragamnya itu tidak terlepas dari individu yang khas, sehingga membentuk budaya penghormatan dan memiliki ciri-ciri khusus gitu loh. Jadi beretika itu terhadap orang tua itu juga sesuai dengan apa yang diajarkan orang tua kita, jadi berbeda. Kemudian apabila kita bisa beretika sopan santun terhadap orang tua atau orang yang lebih tua, maka pasti kita pun akan diperlakukan sama oleh orang yang mungkin ada di bawahnya kita ya. Kurang lebihnya akan seperti itu. Jadi kalau kita sopan santun, cara ngomongnya kita sopan terhadap bapak, terlebih bapak ibu kita kandung ya, itu suatu hal yang wajib, dan pastinya jangan sampai itu kalian istilahnya langgar. Karena beretika sopan santun terhadap orang tua atau orang yang lebih tua, pastikan tertancap dalam hatimu bahwasanya itu suatu perilaku yang wajib kamu lakukan ya. Kalau masalah berbicara ya, berbicara baik dan sewajarnya. Jadi jika ada keperluan dan ingin menyampaikan sesuatu kepada orang tua, kita sebaiknya melakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Antara lain yang pertama, jadi yang pertama, cari waktu yang pas atau sesuai untuk berbicara. Waktu ketika orang tua kita tidak sibuk ya, tidak lelah
pulang kerja tidak sedang ada masalah atau tidak sedang sakit. Jadi kalau mau mengutarakan apapun kepada orang tua itu paling tidak etikanya itu kita bisa mencari waktu dulu. Kalau kita mau ada urusan apa, kita cari waktu yang pas. Nah itu etikanya. Jadi jangan terus sudah orang tuanya pulang kerja langsung kita ngomong. Nah itu nanti bisa jadinya tidak baik karena kita tidak punya etika. Kemudian yang kedua, waktu yang sesuai itu biasanya adalah saat-saat santai, ya, nonton televisi itu santai. Kemudian bisa makan-makan atau makan bersama, makan dengan keluarga itu juga waktu yang tepat. Setelah makan, kemudian biasakan Anda ngobrol atau ngomongnya itu menggunakan bahasa-bahasa yang halus. Kalau memang sesuai adat yang ada di wilayah Anda masing-masing. Kalau bahasa Jawa ya bahasa Jawa yang halus. Kalau tidak bisa ya gunakan bahasa Indonesia saja. Nah, kemudian yang ketiga, gunakan bahasa yang halus ya, tadi yang ketiga ya. Jadi dengan orang tua itu jangan sampai menggunakan bahasa-bahasa kasar. Karena orang tua itu atau orang yang lebih tua itu lebih sensitif. Ya. Jangan gunakan bahasa yang kasar atau nada yang istilahnya nada-nada yang benar-benar membuat orang itu merasa tidak enak hati. Kemudian yang keempat, kita harus mempunyai pemahaman yang sebenarnya atas kondisi orang tua, bahwa orang tua juga mempunyai banyak permasalahan serta banyak urusan. Jadi urusan kita merupakan salah satu bagian dari masalah yang dihadapi oleh orang tua kita. Oleh karena itu tidak selayaknya jika kita memaksakan kehendak jika punya sebuah keinginan. Jadi pastikan kita itu memahami orang tua kita masing-masing. Ya, ini utamakan untuk orang tua kandung. Pasti orang tua itu memiliki sebuah permasalahan-permasalahan dan kita itu termasuk di dalam permasalahannya. Pasti kita ada di dalam pikiran beliau. Jadi kalau mau menyampaikan unek-unek atau menyampaikan keinginan, itu sampaikan di sikon yang tepat. Ya, jangan langsung gitu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu patuh dan menghormati kebijaksanaan orang tua. Nah, setiap orang tua pasti mempunyai keinginan dan cita-cita yang mulia pastinya. Karena adanya anak itu karena adanya orang tua juga. Dan orang tua pasti memiliki dan menginginkan hal-hal yang baik terhadap anaknya. Jadi cita-cita yang mungkin yang ingin dicapai orang tua belum kesampaian, itu biasanya disampaikan ke anaknya, diinginkan. Jadi anaknya paling tidak bisa mencapai cita-cita yang mungkin dulu diinginkan orang tuanya. Jadi hal-hal yang baik itu selalu diberikan kepada anak. Nah, terlepas dari kondisi sosial ekonomi untuk memenuhi atau tidaknya. Jadi orang tua tidak mungkin berpikiran bagaimanapun caranya, kalau memang itu baik untuk anaknya, cita-cita itu setinggi apapun, tidak akan berpikir masalah ekonomi dan yang lain. Pasti diusahakan. Nah, kemudian untuk mencapai niat tersebut, maka orang tua secara implisit ya merancang aturan pada putra-putrinya. Misalkan satu, wajib ibadah, ya wajib ibadah dengan tertib dan rajin. Nah, jadi orang tua itu kepingin anaknya rajin beribadah. Dengan tujuan apa? Kalau rajin beribadah, besok apabila orang tuanya sudah meninggal, yang mendoakan itu anak-anaknya. Itu pastikan orang tuamu, kalau misalkan kamu di rumah, kalau beragama Islam ya diingatkan untuk sholat atau ngajinya, itu pasti. Kemudian untuk beragama yang lain ya pasti diingatkan masalah ibadah dan
etika berperilaku apabila kita menyimpang. Kemudian selalu disiplin dan menjaga kebersihan. Ya, kita selalu diingatkan untuk disiplin tepat waktu dan menjaga kebersihan, karena itu sebagai pegangan kita pada saat kita besok sudah masuk bermasyarakat. Apabila kita disiplin dan suka menjaga kebersihan, pasti orang yang ada di masyarakat, yang ada di sekitar kita itu senang gitu. Makanya dari kecil kita dibiasakan. Kemudian yang ketiga yaitu jika ada kegiatan malam, pulangnya tidak boleh lebih dari jam 9. Nah, itu biasanya orang tua memberikan itu karena memang khawatir apabila di luar ada sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, pasti orang tua banyak yang ngomel di situ. Karena memang kita sebagai anak, ya, kita itu belum menjadi orang tua. Tapi besok kalau misalkan kita punya anak, kita akan diselimuti rasa khawatir, ya. Nah, maka dari itu sebelum kita mencapai ke sana, kita harus saling memahami dulu. Daripada nanti bapak ibuku khawatir, penyakitnya kambuh, ya kita nurut aja. Seperti itu lebih baik, ya kan? Kemudian yang keempat, tidak boleh boros atau hemat. Jadi orang tua meskipun memberikan uang saku, biasanya kalau bisa ditabung, nak, seperti itu. Karena budaya hemat itu kalau misalkan sudah terpatri dan terbiasa, itu akan lebih baik, ya. Jadi hemat, ya, bukan berarti hemat itu terus pelit, ya kan? Hemat, jadi memaksimalkan uang yang kita punya, pemasukan kita punya, dan mengeluarkan bila perlu, seperti itu. Kemudian yang kelima, banyak aturan-aturan lain lah yang diterapkan oleh orang tua yang pada dasarnya itu beliau merancang untuk masa depan. Nah, semua aturan yang diterapkan oleh orang tua ini pasti tujuannya baik, dan aturan tersebut berguna untuk kita dan tidak akan merugikan, pasti tidak merugikan, ya, karena apapun itu demi kebahagiaan kita semua sebagai anak. Jadi karena orang tua itu tidak kepingin melihat anaknya gagal, ya, atau menderita, dan kita sebagai anak paling tidak harus bisa patuh dan menghormati kebijaksanaan orang tua. Itu merupakan perbuatan yang terpuji dan itu merupakan etikanya, ya. Kemudian yaitu patuh terhadap guru. Nah, kenapa? Karena guru adalah pengganti orang tua ketika siswa berada di sekolah atau di madrasah atau di tempat ngaji. Setiap hari siswa berada di sekolah kurang lebih, ya, 7 jam, kurang lebih, bisa lebih. Kemudian waktu itu cukup lama bagi siswa untuk berinteraksi dengan guru, terutama guru-guru yang ada di sekolah yang mengajar setiap hari, ya. Jadi segala ilmu pengetahuan, kemudian segala apa yang menjadi kemampuan yang dimiliki bapak ibu guru itu disampaikan kepada siswanya secara ikhlas. Nah, jadi semua pengajaran budi pekerti, etika, moral, dan perilaku positif yang disampaikan melalui pendidikan tentunya tidak ada maksud lain selain menghasilkan siswa-siswa atau siswa-siswi yang unggul dan berprestasi belajarnya. Nah, bagaimanapun juga terhadap bapak ibu guru kita juga memberikan etika yang hampir sama dengan orang tua. Jadi melalui cara berbicara, kemudian cara menyampaikan keinginan tadi, ya. Jadi apabila Anda ingin menemui bapak ibu guru, pastikan waktunya, timingnya itu pas. Jadi jangan. Kemudian
karena ini zaman sudah milenial ya, banyak sekali yang memberikan contoh guru itu bisa menjadi sahabat ya, menjadi teman dan lain-lain. Tetapi kadang anak-anak zaman sekarang atau siswa-siswi itu tidak memiliki batas. Nah, itu yang perlu kita istilahnya perhatikan. Jadi seperti misalkan guru bersahabat dengan siswa, nah itu boleh ya. Dari segi komunikasi nanti siswa itu akan lebih terbuka. Jadi seperti saya guru TK, jadi saya bagaimana caranya untuk dekat dengan siswa. Jadi saya istilahnya gaya berbicara paling tidak sama dengan siswa, sehingga siswa tersebut nyaman. Tetapi ada batasan-batasan. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi selama batasan-batasan sopan santun tidak kita langgar, maka salah satu juga kita tidak akan merasa sakit hati. Seperti siswa memahami dan menghormati Bapak Ibu guru dalam segi komunikasi, Bapak Ibu guru juga. Jadi segi komunikasi, interaksi dengan siswa, menyampaikan apapun juga kita kalau menghormati siswa, menghormati anak, maka pasti anak juga akan menghormati. Gitu. Jadi bukan berarti terus kita semaunya sendiri, enggak. Jadi tetap saling menghormati dan mengetahui batas-batasnya. Jadi saling mengerti. Nah, etikanya ada di situ. Jadi pastikan apa yang belum Anda ketahui terkait dengan sopan santun, etika, moral, mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi Anda, terutama bagi siswa-siswi saya di SMK YPN Pataman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekeliruan, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa untuk melihat informasi atau video-video saya yang ada yang lain di channel Pakko BK. Itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.